Suaranya kurang jelas, Pak. Belum jelas Coba suara Bapak saya. ngomong dulu. Udah jelas belum? Ya, jelas. Oke. Bapak dari Kristen. Oke. Ya, saya Kristen. Kan Ya kita udah, udah pernah ketemu. lupa saya. Lupa. Iya, karena kebanyakan Kristen yang naik sampai saya Terus, lupa gitu. Yang Ustadz ingat apa? Yang saya ingat ya banyak ya masalah ajaran agama. Kalau orang yang naik satu persatu saya nggak ingat, nggak hafal. Sinyal lagi jelek. Kira-kira malam ini apa yang Bapak mau tanyakan? Apa yang mau kita diskusikan? Ini sinyal Silakan. saya kayaknya jelek nih. Sinyalnya jelek, tapi di tempat saya jelas kok, terdengarnya jelas. Oke. Nggak apa-apa, Jadi ini delay kita mau sedikit bahas nggak apa, apa-apa. bro? Ya banyak, terserah sesuai yang Bapak mau. Bapak mau bahas apa tentang masalah diskusi lintas agama? Silakan aja. Mau apapun tanpa sesuai judul ini ya nggak apa-apa. Mau apapun bebas gitu yang dibahas. Oke. Baik. Satu pertanyaan saya. Apa tuh? Kan biasanya ini sudah biasa menjadi isu yang cukup apa ya, menghangatkan lah ya gitu ya, bahwa ya Ustadz sama teman-teman selalu berkata bahwa B2 itu haram, betul? Ya, terus? Oke, jadi babi itu katanya haram. Pertanyaan saya, ketika Bang Yusuf diperhadapkan dengan tidak ada makanan sama sekali, terus yang ada babi saja, kira-kira Bang Yusuf makan nggak? Saya makan itu babi. Jelas? Saya makan itu babi. Lalu apakah babinya jadi halal? Enggak. Babinya tetap haram. Saya tahu itu babi haram, cuma Ya, nggak ada makanan lagi, kan gitu. Ya, apakah saya akan makan babi itu? Saya akan makan babi itu daripada saya mati. Bukan berarti keterpaksaan itu mengubah hukum babi jadi halal, enggak. Saya tahu saya berdosa makan babi itu, tapi Allah akan memaafkannya, Pak. Karena ada di dalam Quran Soalnya nggak itu. jelas ini saya. Ya. Karena ada, Pak, di dalam Al-Quran ayat seperti itu, ya, tentang masalah babi. Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Ya, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman itturra ghaira baghi wala 'adin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah melarang kamu, mengharamkan bagimu makan bangkai, darah dan daging babi serta hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Ya, famanit turra ghaira bagi wal adin, apabila kamu terpaksa ya untuk memakannya, bukan berarti kamu menginginkannya, ya, maka innallaha ghafurur rahim. Allah akan memaafkannya, Allah akan mengampuninya. Karena kita terpaksa, bukan menginginkannya. Nah, artinya di situ apa? Babinya tidak menjadi halal, babinya tetap haram. Yang saya makan dosa gitu. Tapi dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena terpaksa gitu. Oke, jadi berarti karena keadaan terpaksa, padahal itu kan sudah dilarang sama Allah, nggak boleh dimakan karena itu haram. Tetapi karena terpaksa harus dimakan. Berarti Halo? di sini Allah punya standar ganda nih, bro. Bukan. Oke, yang mengatakan babi haram itu siapa? Allah. Allah. Tapi Allah masih mengizinkan untuk makan kalau dalam situasi tertentu gitu. Terus? Bukan berarti kan Allah melarang. Berarti standar bukan berarti gini, bentar. Bukan berarti kan karena terpaksa itu Allah menjadikan babi itu halal. Enggak.
Kalau dia Iya, jadikan berarti babi tetap itu halal, haram, tapi artinya Allah pelin-pelan dia. mengizinkan untuk tetap dimakan. Iya, Allah Artinya, mengizinkan makan yang ketika haram ada- gitu. Allah mengizinkan. Makan yang haram itu karena terpaksa. Ya, berarti sebenarnya kan tidak haram dong. Kenapa Haram. dikasih status haram? Karena kalau namanya haram berarti nggak boleh disentuh sama sekali, nggak boleh dimakan. Gini, Pak. Jangankan Ya. dimakan, disentuh pun nggak boleh. Gini ya. Allah mengharamkan babi. Ya, tapi karena terpaksa kata Allah, Allah memaafkannya jika kau makan. Bukan berarti Allah mengharamkan babi lalu mengubah hukumnya jadi halal. Enggak. Tetap haram itu babi. Ya, artinya sebenarnya ketika itu sudah menjadi satu ketentuan Hmm. yang absolut, berarti Allah tidak boleh berubah dong. Artinya Allah yang namanya Maha Kuasa, Ada nggak Allah di situ mengubah jadi halal dia? Sebentar, dia sanggup untuk menyediakan makanan bagi umatnya yang lagi kelaparan. Sekarang kan diperhadapkan dengan situasi metong kalau nggak makan, pasti metong kalau nggak makan, ya kan? Ya, terus? Jadi seharusnya Allah dia tetap pada pendiriannya bahwa itu tidak boleh dimakan, tidak boleh diizinkan untuk dimakan dalam kondisi apapun itu, karena namanya Allah itu dia kan maha tahu, maha kuasa, sehingga dia juga sanggup untuk menyediakan makanan. Contoh, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan ketika mereka tidak ada makanan, Tuhan sanggup menghidupi mereka dengan menurunkan makanan dari surga. Yang namanya mana? Roti. Tuhan siapkan makanan bagi mereka. Oke. Ketika bangsa Israel ketika mereka sudah bosan memakan roti ini, mana ini, mereka meminta supaya makan daging. Tuhan menyiapkan daging itu beda konteks. Itu perungkuyu. Nggak bisa. Salah Anda. Salah. Nggak bisa. Mana dan salwa itu diminta. Bentar. Mana dan salwa itu diminta dari apa? Dari Nabi Musa, kan diturunkan dari Nabi. Kalau masalah urusan babi, ya itu bukan Nabi. Itu satu. Jangan samakan manusia biasa dengan Nabi. Itu satu dulu. Lain hal kalau Nabi, ya itu Nabi Musa, mana dan salwa bangsa Israel diturunkan makanan gitu. Karena nggak ada makanan. Itu satu. Itu karena Nabi Musa. Beda dengan babi. Babi ini nggak ada urusan dengan Nabi, nggak ada. Bedakan dulu gitu ya. Yang kedua, di situ ya kalau Allah melarang kita karena keadaan, ya karena keadaan Allah melarang kita memakan babi, berarti Allah itu maha kejam, tidak sesuai dengan sifatnya. Itu satu dulu. Jadi Allah itu bukan maha kejam, Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi kalau tidak ada makanan, ya kita tidak diizinkan makan babi itu, maka bertentangan dengan sifatnya maha pengasih, maha penyayang. Dia maha kejam, membiarkan orang mati dengan memaksakan hukumnya karena keadaan. Bertentangan dengan sifatnya. Terus saya kasih contoh. Saya di padang pasir, ya. Saya di padang pasir sudah 3 hari kagak makan. Lalu air kagak ada, tumbuhan kagak ada. Yang saya lihat cuma babi. Karena saya kelaparan di tengah pasir itu, kalau saya kagak makan babi itu, maka saya mati. Tapi kalau saya makan babi itu, saya tahu babi itu haram. Pilihannya bagaimana? Allah tidak akan membiarkan kita mati. Lebih baik Allah mengampuni dengan kasih sayangnya kita memakan babi itu. Salah kalau Anda mengatakan bahwa Allah tetap dalam hukumnya haram. Artinya dia maha kejam. Bertentangan dengan sifatnya. Berarti ya. Berarti itu memang sifatnya Tuhannya Islam seperti itu ya, bahwa ya bisa kompromi dengan sesuai dengan kondisi. Itu Tuhannya Abang, Bang Yusuf gitu. Ya kan? Tetapi bagi kita manusia, sebentar. Bagi kita umat manusia yang mempercayai namanya Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu Maha Kuasa.
Kita tahu bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita. Kita tahu bahwa Dia bisa melakukan sesuatu yang di luar daripada pemikiran kita. Contoh, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, itu hanya dengan 2 roti dan 5 ikan. Bayangkan saja, 5.000 orang makan 2 roti dan 5 ekor ikan, tapi masih ada lagi sisa 12 bakul. Itu dahsyatnya yang namanya Tuhan melakukan sesuatu di luar daripada pemikiran ekspektasi kita manusia. Baik. Nah, coba Baik, Abang buktikan di mana kemahakuasaan Tuhan ya Abang yang mampu menolong ketika di dalam kondisi-kondisi sulit seperti itu. Bang, itu kagak usah Tuhan, Bang. Nabi Muhammad aja dengan 10 piring dia bisa memakani puluhan ribu pasukan perang. Kalau Yesus cuma 5.000, ya kalau Yesus dengan turun roti dari langit kan gitu ya, cuma 5.000. Nabi Muhammad dengan 10 piring nasi ya, 10 piring dia bisa mengasih makan 10.000 lebih ya pasukan perangnya. Oke, ayatnya di Quran di mana? Aduh, di Quran. Nah, itulah salahnya Anda ya. Kalaunya Nabi Muhammad pasti di Quran, itu salahnya. Kalau Anda mencari Nabi Muhammad itu ya dalam agama Islam Anda cari di 2 hal. 1 di hadis, 2 di sirah nabawiyah. Kalau di Al-Quran, Al-Quran itu hukum dari Allah. Sebentar dulu, sebelum ke Nabi Muhammad itu ya, sebelum ke Nabi Muhammad itu kita ke babi tadi. Jangan tanggung kita ya penjelasannya. Kalau saya babi itu ya saya makan karena ikroh, karena terpaksa. Saya tuh berdosa makan babi. Saya pun tahu itu haram, tapi Allah memaafkan dosa saya karena terpaksa saya makan babi yang haram. Tidak ada makanan lagi daripada saya mati. Makanya kan di situ Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang terhadap makhluknya. Ah gitu, diampuni itu dosa. Tapi bukan berarti Allah menjadikan babi itu jadi halal karena keadaan. Bukan. Babinya tetap haram, nggak ada kompromi Allah, nggak pernah dia merubah hukum, bukan standar ganda gitu. Jadi ini sebenarnya ngelek nih, jadi saya juga nggak dengar penjelasannya Abang. Saya nggak tahu arah pembicaraan kita ini sudah sampai di mana. Saya nggak nangkap apa-apa. Tiba-tiba nggak tahu, boleh saya ulang? Apakah sudah jelas? Suara saya jelas nggak Bang? Jelas. Suara saya jelas nggak? Jelas. Suara saya jelas nggak? Oke. Suaranya Abang putus-putus. Hah? Jadi dari tadi saya nggak. Teman-teman, suara saya jelas nggak teman-teman? Tetapi ntar saya lihat dulu sama ya, teman-teman. Jelas tadi ngelek. Baik. Jadi gini ya, untuk masalah babi tadi ya Pak ya, haram tetap haram, tidak ada dirubah Allah jadi halal. Dia enggak standar ganda. Tapi ya saya memakan haram itu karena keadaan. Berarti yang disebut haram itu sebenarnya boleh dimakan gitu ya? Mutlak haram. Loh, kayak gini aja Pak, semua yang haram itu bisa kita lakukan, bisa kita makan, bukan cuma babi. Loh, apa yang diharamkan? Ya, kagak Pak, kagak usah babi Pak. Kotoran manusia kita makan pun bisa gitu. Oh. Tapi haram kan kalau kita makan itu kotoran manusia. Bisa kita makan haram. Semua yang haram bisa dimakan. Tapi karena tidak ada yang makanan lain selain babi, maka kita berdosa memakannya, tapi Allah mengampuni dosanya. Berarti Allah kompromi dong ya? Gak ada komprominya. Kita sendiri yang salah memakan yang haram. Apa tuh? Lah, bagaimana Allah sudah berkata bahwa itu haram, tidak boleh dimakan, tetapi dalam keadaan tertentu diperbolehkan makan. Berarti standar ganda Allahnya. Pak, enggak.
Allah mengatakan ya yang najis itu haram untuk dimakan. Oke? Yang najis itu haram untuk dimakan. Lalu manusianya memakan, boleh atau kagak? Boleh. Siapa yang berdosa? Manusianya yang memakan. Kan gitu. Hukum haramnya nggak ada kompromi. Haram tetap haram, dosa tetap dosa. Manusianya yang Ya, berdosa. tapi maksud saya, Allah sendiri sudah mengatakan bahwa itu haram, itu mutlak tidak boleh dimakan. Iya, mutlak. Tetapi dalam keadaan tertentu itu boleh dimakan. Iya, Berarti boleh memang dimakan. bahwa Allah itu dia punya standar ganda. Gini, Disesuaikan ya dengan enggak ada kondisi. standar ganda. Haram Sebentar. tetap haram. Bentar dulu, Ya, Anda nggak sebentar ngerti. gini, Bang. Bentar. Sebentar gini. Dia menyatakan haram, haram tetap haram. Nggak ada standar ganda, mutlak itu haram. Nggak ada perubahan hukum. Nggak boleh dimakan. Nggak boleh. Oke? Nah, lalu manusianya yang memakan, melakukan yang haram. Yang berdosa siapa? Yang berdosa manusianya kan? Oke? Lah, berarti Tuhan mengizinkan manusianya berbuat dosa dong. Lah, kita memakan yang dosa itu bukannya kehendak Tuhan, tapi kehendak nafsu kita. Gimana sih? Ada Ya, berarti nggak boleh periwil di dimakan. dalam diri manusia. Gimana? Biarkan saja metong. Aduh. Pak, Karena ya. begini, seperti tadi anak-anak contoh yang saya kasih tahu tadi ya buat Bang Yusuf ya. Ketika Yesus membuat mujizat, 5.000 orang, itu 5.000 laki-laki saja. Belum termasuk istri mereka dan anak mereka. Baru hanya disebut laki-laki saja 5.000. Tapi kalau kita mau totalkan, taruhlah masing-masing punya istri dan anak satu aja, berarti itu 15.000. Makan 2 ekor ikan, 2 ketul roti dan 5 ekor ikan. Nah tadi abang katakan bahwa Muhammad itu sanggup memberi makan 10 piring nasi berapa prajurit? 10.000 prajuritnya di perang Khandaq. Di mana ayatnya di Quran, bro? Oh, di Quran dicarinya. Ya. Itu Pak. Nah disitulah salahnya kawan-kawan yang Kristen. Makanya saya kasih tahu ya, kalau mencari tentang Nabi Muhammad itu di hadis atau sirah nabawiyah. Quran itu Oke, adalah sebentar. wahyu Tuhan. Sebentar saya tanya. Yang namanya firman Allah itu Ah. pasti di Al-Quran, betul? Ya pasti di Al-Quran. Oke. Namanya aja firman Jadi Allah. apakah hadis ini itu firman Allah? Hadis itu cerita tentang Nabi Muhammad, tentang keadaan Nabi Muhammad, tentang persetujuan Nabi Muhammad, tentang kelakuan Nabi Muhammad, tentang perkataan Nabi Muhammad tuh. Berarti itu bukan firman Allah. Lah, namanya cerita, namanya hadis. Hadis itu apa artinya? Cerita. Hadis. Ya, hadis itu cerita artinya. Hadis itu bahasa Arab, artinya cerita. Oke. Baik. Berarti itu nggak sahih ya? Apanya nggak sahih? Belum tentu ada kebenarannya kan? Kalaunya hadis itu ada tingkatannya Pak. Ada hadis sahih, hasan, maudhu, sama doif. Tergantung yang meriwayatkannya, satu-satu persatu dari hadis itu dicek. Gitu. Baik. Sekarang gini. Yang namanya kebenaran itu mutlak, itu pasti firman Tuhan. Ya iya, Apa pasti di yang keluar dari Al-Quran. mulut Tuhan, firman yang keluar dari mulut Tuhan, itu yang pasti kebenarannya. Tetapi kalau Yang hanya difirmankan cerita, Tuhan pasti. cerita itu kan bisa saja dongeng, itu bisa saja tidak betul. Nah, sekarang makanya saya mau tanya, siapa yang menjadi bentar saksi dulu Pak. hidup? Ya, di dalam hadis itu ya ada filterannya. Apakah ini dongeng atau tidak? Apakah ini benar terjadi atau tidak? Makanya ada tolak ukurnya hadis itu, nggak seperti kitabmu Pak. Tolak ukur, bukan tolak ukur, bro. Jadi tolak ukurnya ada. Ini sahih, ini betul-betul terjadi. Ada tolak ukurnya. Bukan seperti kitab Anda yang nggak ada tolak ukurnya. Bro, Eh, kalau Alkitab itu dasar kebenarannya itu sudah pasti ya dan amin. baik, terbukti, kayak gini. ada Sekarang fakta. saya tanya. Ya, kalau Karena hadis ada kami kan saksi kayak hidup. gini. Ini saya kasih contoh dulu ya Pak ya. Hadis kami
Ya, haddatsana Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, itu kayak gitu. Dari Abu Hurairah, ya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Hurairah di zaman Nabi, sahabat Nabi. Habis itu dia melihat dengan kepala, ya. Terus Abu Hurairah orang yang jujur. Abu Hurairah itu pun orang yang sodik, orang yang benar, kan kayak gitu. Nah, jadi derajat hadis itu ya tergantung dari perawinya. Perawinya bisa dusta, ya, itu maka turun derajatnya, bisa jadi hasan, bisa jadi doif. Atau Abu Hurairah ini tidak diketahui ya nama orang tuanya, ya maka hadis itu bisa jadi maudhu, palsu. Tapi karena Abu Hurairah ini jelas dia kelakuannya, backgroundnya tiap hari ketahuan, ya, maka dicap hadis yang sahih karena satu zaman dengan Rasulullah. Beda dengan kitab Anda, ya. Coba penulis kitab Anda, Yohanes bin siapa? Paulus bin siapa dulu? Saya mau tanya, penulis kitab Anda itu Yohanes siapa orang tuanya? Atau Paulus siapa orang tuanya? Yohanes siapa orang tuanya? Kira-kira penting untuk ya penting kayak hadis tadi, kalau orang tuanya tidak diketahui maka jatuhnya hadis palsu. Makanya kalaunya dilarikan ke kitab Anda, ya, bagi umat Islam kitab Anda itu palsu semuanya ceritanya, nggak ada pertanggungjawabannya gitu. Sekarang saya kan minta abang buktikan dari semua pembahasannya abang itu, abang tidak membuktikan, tapi abang menuduh kitab saya palsu. Itu maksudnya maksud saya itu mirroring, Pak, ya. Ketolak ukurnya ke kitab Anda. Kalaunya perawi hadis kami menentukan asli sahih atau tidaknya, nama orang tuanya pun harus diketahui. Ingat itu. Nama orang tua dari perawinya itu, penulisnya itu harus diketahui. Beda dengan kitab Anda. Paulus siapa nama orang tuanya? Nggak diketahui, maka nggak bisa dipertanggungjawabkan tulisan ini, dipercaya atau tidak. Kalau disodorkan ke hadis Islam udah jelas ini cerita palsu. Gitu. Itu kitab Anda. Baik. Jadi gini, Bro. Saya juga sampai hari ini masih belum paham kenapa Bang Yusuf dan teman-teman begitu getol sekali. Ya kasarnya, let's say, kok kalian itu begitu sepertinya benci sama Paulus ini, sampai menuduh Paulus ini nabi palsu, rasul palsu, pengajar palsu, pokoknya semua gelar palsu itu sematkan kepada Paulus. Saya nggak tahu dasarnya apa sampai kalian itu. Dasarnya karena Paulus dan Kristenlah yang merusak ajaran Yesus. Itu dasarnya. Oke, baik. Coba Anda sebutkan. Itu dasarnya. Coba aja tanya sama apologet yang lain selain saya, kan gitu ya. Apa dasarnya saya mengatakan serba palsu dengan Paulus? Karena dasarnya karena Paulus dan Kristenlah yang merusak ajaran Yesus. Itu dasarnya. Baik. Oke, di mana? Coba kasih tahu dalilnya, alasannya ketika Anda menjustify kami Kristen dan juga Paulus bahwa kami merusak ajaran Yesus. Di mana ajaran Yesus yang kami rusak? Baik, satu contoh di Lukas 4 nomor 8 kata Yesus, ya, sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Lalu apa kata Paulus? Sembahlah Yesus, karena di dalam Dia kita ditebus. Rusak ajaran Yesus. Yesus nyuruh nyembah Tuhan semesta alam, Paulus nyuruh nyembah Yesusnya. Oke. Di mana ayat yang abang katakan tadi bahwa Paulus memerintahkan kami menyembah Yesus? Oke, baik. Gini aja, saya nggak kasih contoh yang itu. Sekarang gini. Enggak. Paulus, bentar ya. Banyak saya kasih contoh yang banyak, bukan cuma satu, oke? Bentar, saya kasih lagi contoh yang lain. Yang tadi Anda katakan. Ya, nanti satu-satu nanti saya kasih. Ya. Saya ambil lagi contoh yang lain. Jangan framing. Oke. Saya ambil contoh yang lain. Yesus mengaku dirinya adalah utusan. Kan banyak ayat tuh ya. Di Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Kan kayak gitu.
bahwa Yesus itu Siapa mengaku yang dirinya menulis kitab utusan. Yohanes, bro, menurut Anda? Bentar ya. Dengarkan dulu biar Anda paham gitu ya. Di Yohanes 17 nomor 8 Yesus mengaku utusan. Oke? Nah, lalu kata Paulus, ya Yesus itu adalah Tuhan. Tuh, yang kedua, oke? Oke. Nah, terus yang ketiga, Yesus ya selama dia di dunia mengatakan selama langit dan bumi ini ada, 1 titik 1 iota dari hukum Taurat tidak dapat ditiadakan. Oke? Oke? Di Matius 5 nomor 17 sampai 18. Kata Yesus, selama langit ada. Abang, apa lagi? Abang jangan mengalihkan diskusi kita. Banyak saya contohin yang banyak ya. Saya mencontohkan bukan cuma satu ya, tapi banyak ajaran Yesus yang dihancur oleh Paulus gitu. Gini, kita jangan mencela-mencela, bro. Nggak mencela-mencela, banyak saya kasih contoh. Anda aja yang mencela-mencela gitu, nggak mau denger. Yang pertama, Anda harus buktikan bahwa tadi kan Anda menuduh Paulus dan kami Kristen merusak ajaran Yesus. Dan Anda tadi sudah framing bahwa bukan framing, bukan framing. Menyembah Yesus. Padahal kamu tadi katakan bahwa Allah, Yesus mengajarkan menyembah Allah. Sementara sekarang kamu katakan bahwa Paulus perintahkan kepada kami Kristen menyembah Yesus. Di mana ayatnya? Kamu buktikan. Oh, di mana ayatnya? Oke, itu ya. Nih ya, nih. Nih ayatnya ya. Nih, ya. Anda buka. Kenapa ini kebuka ya? Nih, KPR 22 12 sampai 14. Kesaksian Paulus ya di hadapan orang-orang Yahudi bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya. Tuhan yang apa? Yang patut disembah adalah Tuhannya Yahudi, ya. Ananias berkata kepada Paulus bahwa Tuhan telah menetapkan Paulus untuk mengetahui kehendaknya. Tuhan yang dimaksud siapa? Siapa? Yesus. Sedangkan di Lukas nomor 4 nih ya, saya kasih ayatnya ya. Nih. Di Lukas 4 nomor 8, makanya dengarkan gitu. Ya, biar Anda paham. Bukan framing. 1 Korintus berapa? Bentar. Saya bukakan lagi Lukasnya nih. Nanti dikira framing doang. Ini fakta. Paulus itu merusak ajaran Yesus. Nih. Tuh. Nih. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Yesusnya nyuruh sembah Allah ya, dan aku Yesus sebagai utusan. Paulusnya menyuruh mengakui Yesus Tuhan. Ngaco gitu. Sebelum kita ke ayat itu, saya mau tahu dari Anda sendiri yang mengatakan bahwa Paulus mengajarkan kami menyembah Yesus. Berarti merujuk kepada statementmu, ada ayat yang sebenarnya dari Paulus yang menuliskan bahwa hai Kristen sembahlah Yesus. Di mana ayatnya Paulus memerintahkan kepada kami Kristen untuk menyembah Yesus itu? Ya udah nih kok buka 1 Ibrani 1 nomor 6. Alkitab memerintahkan penyembahan kepada Yesus, oke? Alkitab memerintahkan penyembahan kepada Yesus. Ini Alkitab, ayatnya di mana nih? Ibrani 1 nomor 6 kata Paulus. Dan ketika membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Yesus, menyembah Dia, ya. Aduh, belajarlah Pak, ya. Iya, referensi yang Anda kasih itu, apakah itu Alkitab? Dari kitab Anda. Iya, ayat kitab apa? Kitab apa? Ayat keberapa? Ibrani 1 nomor 5. Kitab Paulus. Baik. Kita baca ya, Ibrani 1 ayat 5. 5:6 tuh. Kita baca ya. Ibrani 1 ayat 5. Bentar saya bacakan.
Ibrani 1 ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku bapaknya, dan akan mendidik aku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Oke. Di sini dikatakan bahwa malaikat harus menyembah dia. Pak, Ibrani tulisan siapa? Bentar, saya tanya dulu. Anda udah baca Ibrani tulisan siapa? Bentar, saya tanya dulu. Ibrani tulisan siapa? Siapa yang nulis Ibrani? Paulus. Ya udah. Iya, Paulus yang menulis. Iya. Oke, di sini apakah disebut orang Kristen sembah Yesus? Oh, kalau Yesus kagak kenal dengan Kristen, Pak. Yang menyuruh penyembahan terhadap Yesus itu Paulus, ya Paulus. Kalau Yesus nggak kenal dengan Kristen, nggak kenal. Yang saya bicarakan ini ya tentang masalah ajaran Paulus dengan ajaran Yesus. Oke? Sebentar. Tadi kan Anda bilang bahwa Paulus memerintahkan Kristen menyembah Yesus. Paulus memerintahkan menyembah Yesus. Di mana saya bilang Kristennya? Yang saya bilang ya Paulus menyuruh menyembah Yesus ya. Yang merusak ajaran Yesus adalah Paulus dan Kristen. Oke? Nah, makanya didengerin gitu. Oke, di sini ditulis malaikat menyembah dia. Yang menulis Ibrani siapa? Malaikat menyembah dia. Iya. Di sini Paulus menuliskan tentang malaikat menyembah dia. Iya. Siapa yang menyuruh menyembah anak Tuhan itu siapa? Ya, yang nulis siapa? Anak Tuhan, kamu termasuk anak Tuhan nggak atau anak iblis? Ya sudah, bentar dulu saya tanya dulu, jangan kemana-mana. Yang nulis Ibrani siapa? Paulus. Ya udah, di situ malaikat disuruh menyembah dia, dia Yesus gitu. Ya sudah. Apa hubungannya malaikat dengan orang, bro? Ya sudah, karena apa? Dari karangan Paulus semua menyuruh menyembah ke Yesus kan gitu. Bukan cuma manusia disuruh Paulus, malaikat pun ya juga kena bro. Gitu. Aduh. Jadi Bang Yusuf dan teman-teman apologet Islam semua, lewat kesempatan ini saya mau mengingatkan kalian, ketika kalian membaca Alkitab, jangan hanya main comot ayat lalu kalian mirroring. Pak, itu alasan klasik, Pak. Ya. Tetapi harus memahami. Salah, itu hanya alasan klasik ya. Dibaca sepenggal aja udah kayak gitu, apalagi dibaca semuanya makin berantakan, Pak. Gitu. Ya. Bang Yusuf dan teman-teman. Itu aja. Pak, saya ini bukan sehari dua kali, sekali dua kali atau sehari dua hari berdiskusi. Saya ini diskusi 8 tahun, alasannya baca semuanya. Dibaca 1-2 ayat aja udah kayak gitu hancurnya. Apalagi dibaca semua, hancur banget, Pak. Jangan Anda kira saya nggak baca, tamat saya. Tamat saya kitab Anda itu. Yang bilang hancur, yang bilang Alkitab itu palsu, yang bilang hancur itu kan Bang Yusuf dan teman-teman. Bagi kami Kristen nggak ada yang hancur. Bahkan kami percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan yang sempurna. Oh, firman Tuhan yang memberikan kehidupan. Oh, berarti bisa dibuktikan gitu. Bisa dibuktikan ya isi dari kitab Anda itu. Baik, sekarang saya mau tanya apa? Bentar, saya mau tanya, Anda terus nanya. Saya nanya satu aja sama Anda. Bisa dibuktikan nggak isi kitab Anda itu? Semua yang tertera di kitab Anda bisa dibuktikan nggak? Perlu dibuktikan, Bang. Dari ceritanya, sejarahnya. Bisa dibuktikan. Oh, baik. Sekarang saya minta nih. Jelas. Nih ayat ini Anda jelas. Buktikan. Ya. Sekarang Bentar, saya minta pembuktiannya sama Anda. Kata Anda bisa dibuktikan, jangan kemana-mana. Ya. Nih, baca dulu ayatnya. Nih ya, Alkitab. Oke. Apa ayat? Oke. Matius 27 nomor 52. Oke. Matius 27 ayat 52. Oke, sebentar. Oke. Saya bacakan. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Oke? Terus baik. Ya. Terus
di sini, dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur lalu masuk ke kota Kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Mana sejarahnya? Mana kuburannya ya yang terbuka? Di mana tempat kuburan itu? Dan orang Yerusalem mana yang menuliskan banyak mayat masuk kota? Silakan buktikan sama saya. Oke, baik. Buktikan sama saya. Jadi ayat itu adalah nubuatan. Pak, bukan nubuatan. Nah, ngaco Anda, saya ini bacakan ayat ya. Ayat yang bukan nubuatan. Ini kejadian tentang ketika Yesus disalib. Aduh. Ya, saya paham. Baik. Jadi ketika Yesus bangkit itu dan diceritakan bahwa orang-orang kudus juga bangkit ya, dan mereka keluar ke kota Kudus dan memberitakan Injil. Itu bangkit di situ bukan secara letterlek, mereka bangkit dan dari kubur mereka dan kubur semua. Astaga Pak, ini bukan secara letterlet kata Anda. Jadi cerita Yesus waktu dia disalib ini dongeng menurut Anda? Hah? Di Matius ini jangan cerita Yesus waktu penyalipan, waktu gempa bumi terjadi, Yesus disalib itu dongeng gitu, bukan letterlet. Hah? Kalau masalah orang kudus bangkit bersama Yesus bangkit itu ketika menceritakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan sebelum Yesus datang ya, mulai daripada nabi, orang-orang kudus ini ya, mereka juga pergi ke kota itu untuk maksudnya memberitakan Injil kepada dunia orang mati ya saat itu. Yang Pak, sebelum Anda menjawab, baca dulu dah. Ya, ngaco jawabannya, ngaco, bukan itu. Baca dulu yang benar, Anda baca dulu yang benar dah. Baca yang benar dulu, Pak. Ya. 27 Matius 27 52 sampai 53, baca yang benar dulu dah baru jawab ya. Iya, saya sudah paham ayat itu. Tetapi maksudnya di sini bahwa ketika Yesus berada di dalam dunia orang metom pun memperkenalkan diri kepada orang-orang yang sudah metom. Pak ngomong apa sih? Nggak ada kayak gitu ceritanya. Coba Anda baca dulu, makanya saya bilang baca dulu, jangan malas baca kitab Anda, baru Anda jawab, biar nggak ngaco jawaban Anda ya. Baik. Matius 2752 sampai 53. Yang saya tanya mana kuburannya ya? Ada berapa kuburannya? Terus siapa aja yang bangkit ya? Mencatatkan orang-orang kudus masuk kota Yerusalem, kota Kudus. Silakan. Ya, sebenarnya itu kan alegoris itu. Alegoris, berarti penyalipan Yesus alegoris gitu ya. Ya, jadi Alkitab itu ditulis berdasarkan data dan fakta sejarah dan juga wahyu. Ya sudah, sejarahnya mana ini Pak? Sejarahnya mana? Ada berapa kuburannya? Di mana kuburannya? Siapa yang bangkit? Itu yang saya tanya. 52. Saya bacakan dulu ya, Bro ya, sebentar. Cerita zombie hidup ini.